D. Potensi manusia. Yang pertama, fitrah atau sifat alamiah. Manusia memiliki beberapa fitrah. Yang A. Fitrah agama. Manusia sejak dilahirkan memiliki naluri beragama yang mengakui adanya zat maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Fitrah intelek adalah potensi manusia untuk memperoleh pengetahuan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang C. Fitrah sosial adalah kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat. Yang D. Fitrah susila, kemampuan manusia untuk mempertahankan diri dari sifat-sifat amoral. E. Fitrah ekonomi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidup. Yang F. Fitrah seni adalah kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu fitrah kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kebersamaan, ingin dihormati, dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya. Yang kedua, struktur manusia. Struktur adalah suatu organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi. Struktur tersebut meliputi jasmani, rohani, nafsani, kalbu, akal, dan hawa nafsu. Struktur tersebut dalam diri manusia sebagai potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembangkan sebagai khalifah fil ardi atau khalifah di bumi. Yang ketiga, al-haya adalah daya, tenaga, energi, atau vitalitas hidup manusia untuk dapat bertahan hidup. Yang keempat, al-khulu atau karakter adalah watak, perangai, sifat dasar yang khas atau suatu sifat kualitas yang tetap terus-menerus dan kekal sehingga bisa dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kelima, al-sajiyah, keahlian atau bakat, yaitu kapasitas atau kemampuan yang bersifat potensial sejak awal kehidupannya. Yang keenam, al-amal atau perilaku adalah tingkah laku lahiriah individu yang tergambar dalam perbuatan nyata. Yang selanjutnya yang E, implikasi konsep manusia terhadap pendidikan Islam. Pendidikan merupakan gejala dan kebutuhan manusia dalam artian bahwa bila mana anak tidak mendapatkan pendidikan, maka mereka tidak akan menjadi manusia yang sesungguhnya dan tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dan dalam hidup dan kehidupannya. Hanya pendidikanlah yang dapat memanusiakan dan membudayakan manusia untuk mengembangkan potensi atau kemampuan dasar mereka. Ada beberapa implikasi urgen dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, konsep fitrah. Dalam Islam, mengharuskan pendidikan Islam bertujuan menguatkan hubungan antara manusia dan Allah sehingga kurikulum pendidikan haruslah mengiringi manusia kepada ketauhidan. Yang kedua, sebagai makhluk historis, wakil Allah atau khalifah di bumi, dan sebagai hamba abdi Allah, maka manusia dibekali dengan berbagai potensi. Dalam konteks ini, pendidikan Islam haruslah berupaya mengembangkan segala potensi yang dimiliki manusia secara maksimal. Pengembangan potensi ini tentu saja diharapkan dapat teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam posisi sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur materi dan non-materi. Maka konsep ini menghendaki konsep pembinaan manusia meliputi pengembangan terhadap kedua unsur tersebut. Ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam haruslah dibangun berdasarkan konsep integrasi antara pendidikan jasmani, akliyah, dan kolbiyah, sehingga akan terbina manusia muslim yang sehat fisiknya, cerdas intelektualnya, dan suci hatinya. Konsep inilah yang mampu mewujudkan pribadi-pribadi yang sempurna, yaitu insan kamil. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.